Monggo Bang Tiki barangkali ingin menanggapi pertanyaannya Mbaknya ini tadi. Adakah nakobah Ashraf internasional yang mengisbat nasabnya Mbak Alawi? Monggo dijawab. Diam 1000 bahasa. Nggak ada. Kalau ada udah petang-peteng di Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani, bahwa di tahun 2025 ini diskursus nasab akan semakin tajam. Dan itu benar saja sahabat. Tidak saja di ruang-ruang publik terbuka, tetapi kali ini lebih ekstrim lagi, karena perdebatan nasab itu kemudian masuk di ruang-ruang media sosial yang booming di kalangan anak muda, yaitu di TikTok. Akhirnya saya yakin nasab Kelambak Lawi ini memang akan semakin rumit dan susah diproteksi oleh mereka para Kelambak Lawi, karena dia bak bola salju menggelinding terus masuk di ruang-ruang batin masyarakat melalui media-media sosial. Nah, karena asumsi dasar sesungguhnya kalaulah memang mereka adalah cucu Rasulullah, saya yakin dengan PD-nya akan menyokong apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Nah, kenapa sampai hari ini tidak ada dari kalangan Mbak Lawi yang secara terang-terangan terbuka membuka data-datanya? Kenapa harus orang-orang pribumi yang berjuang? Seperti itulah narasi yang berkembang di media sosial. Ada Wapi, ada Rumai Lakbas. Justru itu yang kemudian pasang badan membela Mbak Lawi. Mana ahli nasabnya Kelambak Lawi? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi publik. Yang kedua, adakah nakobah Ashraf internasional yang mensahkan nasab mereka? Itu juga menjadi pertanyaan yang sampai hari ini juga tidak terjawab. Yang ketiga, tak kala ada orang yang ngaku-ngaku dulu sebagai suriat Rasulullah disuruh oleh Habib Rizik untuk tes DNA. Giliran dia disuruh tes DNA oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani, justru ngeles bahwa tes DNA itu haram. Kalau memang mereka dalam tes DNA-nya terbukti sebagai suriat Rasulullah, yakin dia akan keluar untuk melakukan tes DNA. Nah, seperti apa riuhnya perdebatan di dalam ruang media sosial sebagaimana yang saya cuplikan di awal itu? Ini coba kita simak videonya. Kalau saya dari 3 tahun yang lalu. Gini, Bang Usman, kalau dia tidak bisa menjawab dari pertanyaannya mbaknya ini, saya menanggapi dari narasi dia, apakah kurang alim ulama-ulama terdahulu katanya? Oh tidak, saya tidak pernah menafikan bahwa ulama terdahulu itu sangat alim. Tapi perlu satu catatan, ulama terdahulu tidak pernah mengisbat nasabnya Mbak Alawi. Mereka hanya husnuzon. Karena apa? Mungkin terdahulu masih keterbatasan tentang teknologi, juga masih keterbatasan dengan informasi tentang masalah nasab. Jadi begini Bang Selalu, kalau dia masih menolak narasi itu, argumentasi itu dia masih menolak seperti itu, coba begini aja. Kalau Kiai Haji Imad tidak mengikuti ulama-ulama sebelumnya, nah Ali Aksakron itu dapat catatan nasabah Alawi mengikuti siapa? Kan ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang mencatat Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti itu. Jadi makanya Ali Aksakron itu diuji sama Kiai Haji Imad. Dari semua catatan-catatan di Ali Aksakron itu, kenapa tidak ada yang mengikuti kitab-kitab nasab sebelumnya? Sedangkan kitab nasab itu kan harus berkesinambungan. Ya, jadi gini ya. Iya, kan seperti itu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu, mereka itu bukan mengisbat atau mensahihkan nasabnya Ba'alawi, tidak. Mereka hanya husnudzon aja. Ya, tidak mau menolak dan tidak menerima. Ya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menyebut syahid itu ke mereka itu cuman takriman wa takdiman, seperti menyebutkan Imam Ghazali disebutkan juga di situ sebagai syahid Imam Ghazali. Itu cuman takriman wa takdiman, seperti itu loh, bukan mengisbat. Kalau disebutkan mengisbat itu Imam Ghazali juga disebut syahid sama Syekh Hashim Asy'ari di kitab itu. Iya, Cobalah. Katakan di isbat itu harus ada lembaga yang mengisbat, Lah iya, gitu loh. lah iya. Bukan personal. Contoh Iya, begini, betul. Bang TG punya mobil tapi nggak punya surat, tapi satu kampung mengaku, oh iya bener ini mobilnya Bang TG. Apakah itu orang satu kampung itu suatu lembaga yang mengisbat bahwa itu mobilnya Bang TG? Kan tidak, ada lembaga kan yang mengisbat itu, bahwa itu mobilnya Bang TG, yaitu kepolisian, yaitu Samsat. Ada terdaftar STNK-nya, BPKB-nya. Begitu dong. Tapi kalau orang sekampung mengatakan itu mobilnya Bang TG, kalau nggak ada surat-suratnya, ya bukan mobilnya Bang TG. Sama seperti juga nasab. Mau satu dunia ngomong itu bener, nasabnya Ba'alawi, tapi kalau tidak ada lembaga yang mengisbat, ya nggak bisa dikatakan itu keturunan Nabi, keturunan iblis, iya mungkin. Begitu loh. Bentar kawan-kawan ya, ada tamu ini, tak sapa tamu dulu ya. Bang Usman di mute dicek, Bang Usman suaranya yang sampean itu agak. Assalamualaikum Bang Ansar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ansar, ada yang ingin sampaikan? Saya ingin masuk dari jenis lain, atau saya tidak ingin masuk perdebatan DNA para Habib ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya keturunan dari Timur Tengah, tapi tidak banyak lagi jumlah DNA-nya dari Timur Tengah karena nenek moyang saya kawin mawin dengan orang lokal. Saya dari Sulawesi Selatan, bapak-bapak. Wilayah saya di Kabupaten Pindrang. Hampir istri nenek moyang saya itu namanya bergelar Kapitan Arab. Namanya Abdullah Zamzami. Menikah dengan orang-orang dari dataran tinggi yang belum muslim waktu itu. Kira-kira 200 tahun lalu. Nah, yang mengekor di belakang namanya itu marganya namanya Zamzami. Terus kami sekeluarga itu sering ngomongin ini, tukar pendapat dari mana sebetulnya asal nenek moyang kami ini. Tapi pengetahuan banyak orang di keluarga mengatakan dari Timur Tengah. Kuburannya saat ini masih ada tersisa, sisa-sisa pemakamannya, itu batunya tidak ada di Sulawesi Selatan. Jadi pagar daripada itu, kuburannya itu, saya tidak pernah ketemu, karena saya pernah keliling ASEAN, saya tidak ketemu jenis batu serupa, batu bata tapi bentuknya berbeda. Nah, menurut saya penasaran dengan nenek moyang saya ini karena saya tidak tahu persis. Jadi dari tadi saya ingin mendengar di Kumal ini, siapa tahu ada juga keturunan Arab atau keturunan Timur Tengah yang mengerti hal-hal begitu. Saya keturunan Arab, Bang. Ya, saya ingin bertanya. Ya, jadi begini. Marga Samsami ini datang dari mana dia? Ya, terima kasih. Ya, kalau marga Al-Zamzani itu saya memang tidak pernah mendengar ya, marga itu apa dari Hadramaut atau dari Yaman. Jadi memang di setiap wilayah Jazirah Arab itu memang ada kabilah-kabilah. Biasanya kabilah-kabilah itu memiliki nama. Ya. Misalnya ada yang dari Mesir, kabilahnya apa, ada yang macam-macam lah kabilahnya itu. Ada marga-marganya. Ya, tapi marga itu di Mesir ada, tapi di Yaman nggak ada. Begitu juga di Jazirah di Mekah atau Madinah atau di Hijaz memiliki marga-marga. Nah, Al-Zamzami ini
kita nggak tahu apakah itu marga dari Hadramaut atau dari Mekah atau dari mana, kita nggak tahu. Nah, alangkah baiknya kalau mau menelusuri bahwa abang ini ada keturunan Arab ataupun keturunan apa, itu sebaiknya tes DNA. Karena teknologi DNA ini sudah diakui dunia sebagai memang suatu sains ya, yang memang bisa dibenarkan kevalitannya untuk menelusuri genealogi atau keturunan-keturunan nenek moyang kita ke atas. Jadi kalau setelah tes DNA nanti ketemu haplogrupnya. Oh, haplogrupnya misalnya ini J1, berarti abang ini memang keturunan dari Arab. Atau mungkin nanti haplogrupnya O. O berarti abang ini seperti siapa? Kori. Kori itu L ya, L dari India. Nah, begitu juga kalau Kori LM20. Iya, Kori LM20 Bangladesh. Iya, Bangladesh. M2. Ya tunggu, Ya, saya M20 potong dulu Pak. dari Bangladesh. Saya ingin menjelaskan apa yang informasi saya dapat atau saya pelajari di SMP saya waktu itu. Saya pernah membaca ada satu koresponden. Nggak denger itu suaranya di mute dulu dah, Bang. Ada wartawan dari Aceh itu di belakang namanya Zamzami juga. Terus ada pemain catur Indonesia juga Zamzami. Jadi saya rasa ada juga dulu mungkin marga Zamzami ini. Jadi terakhir marga Zamzami itu melebur menjadi Al-Amudi kalau di Parepare dan beberapa di Ambon dan Surabaya. Kami tidak ini karena terakhir yang menikah sepupu sekali itu mama saya dengan bapak saya masih menikah sepupu satu kali. Nenek saya yang melahirkan mama saya dan yang melahirkan bapak saya, mama saya dengan itu juga menikah sepupu satu kali. Istrinya Tuan Abdullah itu ada di 4 kabupaten bertebar karena dia bergelar kapitan atau kapten atau nahkoda sebuah kapal. Saya telusuri juga di catatan Belanda, di sejarah Belanda. Ada sepupu saya kuliah di sana, coba masuk di ini perpustakaannya, pendataannya. Dia menemukan di salah satu pelabuhan di daerah Kabupaten Pindrang itu ada 9 orang Arab. Kebetulan dekat pelabuhannya itu memang di situ kuburannya nenek kami. Jadi ditelusuri di Belanda itu, oh ternyata 9 orang Arab ini dipimpin oleh kapitan Arab. Ibu saya bernama Syarifah Mas'ah. Jadi masih menggunakan nama Syarifah. Jadi kami sekeluarga penasaran semua sebetulnya. Bagaimana cara menelusuri ini nenek moyang kami ini. Terima kasih. Sebentar. Saya izin turun. Oke, sudah dengar ya bagaimana riuhnya media sosial. Saya membayangkan betapa para kibing-kibing akut betul-betul sangat sakit hati dengan situasi yang ada. Tapi memang dia harus terima itu. Kita berharap sebenarnya kalau diskursus-diskursus seperti ini dilakukan terus-menerus, edukasi terjadi di ruang lingkup media sosial, maka semakin banyak nanti kibing-kibing yang akut itu akan pensiun dini menjadi kibing. Dan kita berharap sekali lagi Kelambak Lawi ini menyadari itu dan mau memberi pengakuan ke publik dan kembali hidup normal seperti manusia apa adanya di muka bumi ini, terutama di Indonesia, dengan mencintai nilai-nilai budaya luhur kita. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.